Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi' mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وهو القائل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya muliakan Ketua Pengurus Masjid dan seluruh jajaran pengurus, Bapak Imam, para alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya satu persatu, yang hadir semuanya tidak bisa saya sebutkan namanya. Semoga semuanya yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang tidak hadir, kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, memberkahi umur kita, dan senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, hidayah dan taufiknya, sehingga kita selalu menjalankan hidup ini setiap detik dalam ridha dan istiqamah di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillah pada pagi hari ini. Subhanallah, saya sangat berbahagia sekali, dan saya yang paling berbahagia pada pagi hari ini melihat kehadiran di solat subuh yang luar biasa ini. Ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, istijabah kita kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin datangnya Bapak Ibu pagi-pagi ini ke rumah Allah ini karena dipanggil. Yang mengumandangkan panggilan Allah pagi ini adalah muazzin. Allah kata panggilan Allah itu hayya 'alas shalah. Kemudian as-salatu khairum minan naum. Maka Allah panggil kita, maka kita datang. Maka inilah yang harus selalu Bapak Ibu sekalian, apabila Allah memanggil, tidak ada alasan bagi kita kecuali kita datang memenuhi panggilannya. Kalau panggilan Allah di muka bumi ini, di dunia ini, masih sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu pilihan. Kita masih diberi memilih mau datang atau mau melanjutkan tidur. Seperti juga haji. Haji itu kita kan juga dipanggil. Maka
ibadah haji yang baru saja diselesaikan oleh saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu Allah pada tahun ini. Mereka hakikatnya datang haji itu karena panggilan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa. Itu ayat adalah sejarah tentang haji. Perintah kepada Ibrahim, hai Ibrahim, panggil, kumandangkan oleh kamu azan haji. Panggil seluruh manusia untuk datang ke Baitullah untuk haji. Niscaya mereka akan datang memenuhi panggilan itu. Ada yang mereka datang berjalan kaki, dan ada yang datang dengan berbagai kenderaan, dan mereka datang haji dari berbagai penjuru dunia yang jauh. Maka ada azan haji, ada azan solat. Kalau azan haji yang mengumandangkan pertama adalah Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan solat yang mengumandangkannya adalah muazzin, dan itu setiap hari. Maka ketika azan haji, pertama kita ucapkan ketika kita mau berangkat haji dan memakai kain ihram, maka kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu artinya apa? Ya Allah, Engkau panggil aku, ini aku datang memenuhi panggilan. Ku tinggalkan keluargaku, ku tinggalkan rumahku, ku tinggalkan segala urusan duniaku. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Dan itu pun Bapak Ibu sekalian masih diberi pilihan mau datang atau tidak. Tapi ada satu saat Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menolak, dan tidak ada yang bisa mempertahankannya. Ketika panggilan itu datang, mau tidak mau berangkat. Kapan itu? Ketika ajal sudah datang. Tidak bisa itu. Saya masih mengurus pangkat, ya Allah, guru besar saya belum selesai, tunggu dulu. Bisa? Pangkat saya belum sampai 4A, ya Allah, tunggu dulu. Tidak bisa. Anak saya belum menikah, ya Allah, tunggu dulu saya melihat menantu. Bisa, Bu? La ilaha illallah. Atau ibu-ibu, ya Allah, saya belum punya cucu, kepingin saya dulu menimang cucu, kalau setelah itu silakanlah diambil. Begitu, Bu? Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua kamu sudah ditentukan ajalnya, ketentuan kesempatan hidup yang Allah berikan. Masing-masing kita sudah ada ketentuannya, ukuran waktu yang kita hidup di dunia ini. Siapa yang memformatnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan meleset sedikit pun. Jangankan hari, jamnya saja tak akan meleset. Jangankan jam, menitnya tidak akan meleset. Jangankan menitnya, detiknya pun tidak akan meleset. Dan ketika panggilan itu datang, dalam kondisi apapun kita berangkat. Maka ada orang yang ajalnya, maka mati itu bukan karena sakit, Bapak Ibu, bukan karena tua. Banyak orang sakit tak mati-mati, banyak orang tua tak mati-mati. Tapi berapa banyak orang yang kita dengar sehat-sehat, bahkan dalam melaksanakan aktivitas kita mendengar ada orang sedang makan, ajal datang, berangkat. Kadang-kadang sedang nyetir mobil, ajal datang, berangkat. Kadang-kadang sedang maraton, ajal datang, berangkat. Kuni Bapak Ibu, saya punya jemaah di Jalan Melur sana. Dia banyak lapangan futsalnya dan juga punya lapangan badminton. Dia ceritakan, semenjak lapangan ini saya buat, Pak Ustaz, sudah 4 orang meninggal sedang main. La ilaha illallah. 4 orang, Pak. Dia kepingin main itu, kepingin panjang umur supaya sehat badan. Malah sedang main itu, kenapa? Kena ajal datang. Sedang main, ajal pun datang. Kalau sudah ajal datang, tidak ada tuh Pak, tunggu selesai main dulu ya Allah, tidak bisa.
Saya siap-siap dulu. La ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya beberapa bulan yang lalu ceramah saya di Masjid Firdaus, yaitu masjid wali kota yang di Tenayan. Jadi saya berbicara tentang mati, Bapak Ibu sekalian. Selesai saya ceramah, datang salah seorang pegawai wali kota, kantor wali kota. Kemudian dia datangi saya, dia bilang, Pak Ustadz, aduh, saya terharu dengan kajian tadi tentang mati. Saya mau datang ini menceritakan pengalaman saya, Pak Ustadz. Itu dia katakan. Saya punya 2 orang teman, Pak Ustadz. Teman kenalan, sudah mati kedua-duanya. Cuma ini Pak Ustadz, ya ini betul-betul jadi kesaksian saya. Yang satu, teman saya ini hobinya main catur. Main catur kan Bapak tahu kan? Di sini ada hobi main catur. Dia hobinya main catur katanya. Ini tapi kalau sudah main catur Pak Ustadz, dia tidak peduli azan, tidak peduli sholat, asik main catur. Dan dia sudah meninggal. Dan dia meninggal sedang main catur Pak Ustadz. Sedang main catur itu ajalnya datang. Yang uniknya, pas nyawanya hilang itu, dia tumbang itu ketika pas skakmat. Kan skakmat itu anak hilang Pak Ustadz tanya. La ilaha illallah. Tahu Bapak skakmat itu? Anak mati. Maka Bapak yang hobi-hobi main catur, hati-hati. Pas skakmat apalagi la ilaha illallah. Yang satu apa? Punya tuh ini kesaksian saya Pak Ustaz. Dia tukang azan di masjid Pak Ustaz. Dan dia juga sudah meninggal. Dia meninggal, ajalnya datang setelah mengumandang kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, tumbang langsung Pak Ustaz, berangkat langsung. Kami dosen WIN ini banyak pengalaman kami. Ada dosen WIN, Allah yarhamhu, meninggal Bapak Ibu sekalian sedang menjadi imam, ya kan? Sedang menjadi imam sholat maghrib. Pas berangkat naik rakaat ketiga, setelah tahiyat awal tumbang. Untuk jemaah di belakangnya menyambut, tapi perjalanan ke rumah sakit sudah tidak ada. Itulah mati Bapak Ibu ya, gampang sekali. Jarak kita dengan tempat kuburan kita tak ada jarak. Bapak injak tanah, mati kita di situ, gali Pak, langsung kubur tutup. La ilaha illallah. Tidak pakai jarak Pak. Ya cuma kita khususkan tanah kuburan, maka dia antar jauh-jauh. Kalau tidak kan, di mana mati, kuburkan di situ. Seperti Rasulullah SAW, dia bersabda, Nabi di mana dia meninggal di situ, maka di situ. Maka Rasulullah ketika meninggal sempat Bapak Ibu berdebat sahabat, di mana dia dikuburkan. Maka Abu Bakar langsung berdiri, dia katakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, yang Nabi itu apabila meninggal, di mana dia meninggal, di situ dikuburkan. Maka pas di tanah di tempat meninggal digali, kemudian dia kubur di situ. Dan itu persis di dalam kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena dia meninggal di pangkuan Aisyah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka Allah berpesan kepada kita Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ini panggilan kasih sayang Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita. Maka Bapak Ibu dipanggil kita dengan sifat yang sangat kita cintai. Hai orang-orang beriman, sifat yang paling kita cintai dalam diri kita ini sifat iman. Dan sifat yang paling kita benci dalam diri kita lawan iman. Lawan iman apa? Bapak Ibu, lawan iman apa? Jangan segan-segan nyebutnya kafir Bapak Ibu sekalian. Pak, kalau sempat ada orang bilang kepada Bapak, Bapak begininya, teriaknya, kafir katanya. Akhirnya gimana? Hah?
naik pitam bapak nak. Jangankan bapak kita orang beriman pak, yang sholat apa dibilang kafir oleh orang. Orang kafir saja tidak mau dia dibilang kafir pak. Itu dahsyat di kalimat kafir ini. Maka banyak yang protes. Hai orang Islam, jangan bilang-bilang kami kafir katanya. Padahal dia orang kafir memang. Bagaimana lagi? Nanti coba itu di apa katanya. Karena banyak yang nyasar sekarang ini. Itu kuliah ayyuhal kafirun itu terjemahannya dirubah katanya. Jangan katakan hai orang-orang kafir. Terjemahkan hai orang-orang non muslim. Kalau begitu balik kepada dia. Ya tidak apa-apa, kita rubah hai orang-orang non muslim. Tapi suratnya surat apa namanya? Surat Al-Kafirun. Apa artinya? Orang-orang tidak mengerti Bapak Ibu. Padahal orang-orang kafir itu Pak, itu sebutan paling halus untuk orang tak beriman. Itu sudah paling halus itu Pak. Karena kafir itu dari kata kafir, ya kan? Koper, apa artinya? Penutup. Penutup itu kenapa dia disebut orang kafir? Itu bahasa paling halus. Karena dia menutup dirinya untuk tidak beriman. Kan itu. Kenapa sekali? Itu pun marah itu. Apalagi bahasa-bahasa lain. Bapak Ibu sekalian. Maka hai orang-orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa? Ditafsirkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah. Pertama, di mana saja kamu berada. Yang kedua, kapan saja. Yang ketiga, dalam situasi apa saja. Apapun situasi, jaga takwa. Itu sebenar-benar takwa. Yang keempat, dalam kondisi apa saja. Apapun kondisi, jaga takwa. Lagi miskin, jaga takwa. Lagi banyak duit, jaga takwa. Lagi banyak godaan, jaga takwa. Lagi dengan orang-orang soleh, jaga takwa. Lagi di sekitar orang-orang tak beres, jaga takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Karena ada orang Pak, kalau lagi banyak duit, takwa dia. Kalau lagi tak ada duit, takwa apa-apa nih Pak Ustaz katanya. Boleh nasihati. Hei, takwa cari yang halal. Yang halal aja makan, ambil. Dia bilang apa? Takwa apa Pak Ustaz? Yang haram saja sudah susah Pak Ustaz, apalagi yang Astagfirullahaladzim. Ini biasanya orang-orang sudah kepepet. Yang haram saja susah Pak Ustaz, apalagi yang halal. Bapak Ibu, kondisi hidup apapun, maka Allah berjanji. Karena membuat orang kadang-kadang menyimpang dari nilai takwa karena kondisi dan keadaan. Karena kadang-kadang kalau dia bertakwa tak dapat jatah. Kalau dia jaga takwanya dipecat dari jabatan. Ini Pak. Kalau dia bertakwa konsekuensinya kadang-kadang di penjara. Kadang-kadang kalau dia bertakwa konsekuensinya krisis ekonomi. Apa kata Allah dalam Al-Quran berjanji? Masya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini Bapak Ibu, ayat ini dahsyat Bapak Ibu sekalian. Karena pertama makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Biasanya orang butuh makhraj karena dia lagi krisis, maka dia perlu solusi, perlu jalan keluar. Karena dia lagi menghadapi masalah. Maka apa kata Allah? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Itu tuh ayat itu. Karena ayat itu singkat-singkat Pak. Di situ ada sebenarnya yang ditakdirkan. Lalu dengan takwanya itu bermasalah hidupnya, jabatannya tantangannya, ekonomi tantangannya, jangan khawatir. Yang mengatur dunia ini Allah, yang mengatur rezeki
Allah berjanji kalau siapapun di antara kalian menjaga takwa dalam seluruh kondisi hidupnya, yaj'al lahu makhraja. Allah berjanji, Allah tak pernah mengingkari janji. Allah akan berikan untuk dia jalan keluar. Kemudian takut rezeki, pangkat, jangan takut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang akan memberi rezeki dari jalan yang tak pernah kalian hitung-hitung. Bapak Ibu sekalian, kita ini semuanya Bapak Ibu sekalian, kita mencari rezeki di satu jalan, capek, keringat, rupanya datang dari jalan yang lain, malah jalan yang kita tempuh capek-capek tak dapat. Tiba-tiba Bapak Ibu Allah berikan. Itulah sebabnya kita berusaha itu Pak, bukan mengejar rezeki tertentu, tetapi melaksanakan kewajiban. Rezeki itu ketentuan Allah. Kadang-kadang kita berusaha, yang penting berusaha. Rezeki Allah mengatur. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu jalur, jaring kan, cari ikan. Kita kan tidak tahu kalau pergi ke sungai kita dengan jaring itu, ketika kita melempar tak ada ikan di dalam atau tidak, tak dapat atau tidak. Bapak kan tidak melempar kalau pasti baru melempar gitu, enggak, pokoknya lempar. Kadang-kadang tak dapat, 20 kali lempar kosong. Badan udah capek. Kadang-kadang Pak, capek melempar, tidak di jaring kita itu rezeki. Belum kita pulang, ada orang yang terikat ke rumah. La ilaha illallah. Itu sering terjadi. Begitu jalan rezeki lain-lain. Yang penting ikhtiar, Allah pasti akan menjadi. Maka apa? Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu luar biasa ayat itu. Jaga takwa setiap kondisi. Kenapa? Karena kamu akan mati. Dan kamu ketika mati, kamu tidak tahu kapan. Sekarang dalam rangka berubah tahun ini, Bapak Ibu sekalian, tahun Hijriah yang baru. Saya mau tanya Bapak Ibu, dengan masuk tahun baru ini Bapak Ibu, kalau saya tanya sekarang ini Bapak Ibu, dengan masuk tahun baru ini, bertambah umur kita atau berkurang Bapak Ibu? Bertambah atau berkurang? Sepakat itu Bapak semuanya? Berkurang? Saya uji dengan pertanyaan lagi, bertambah atau berkurang? Pokoknya Ustaz Al-Wizar saya tanya tahun yang lalu, Ustaz Al-Wizar doktor berapa umur? Berapa umur tahun lalu? 52. Tahun ini saya tanya dia, berapa umur sekarang? 53 atau 51? Tahun lalu dia ditanya, dokter kita ditanya 52 katanya. Tahun ini ditanya 53. Pasti ibu semua menjawab begitu. Kenapa tidak Bapak Ibu jawab 51? Tapi tadi berkurang. 52 ke 53 kurang itu atau nambah? Ini ibu matematik nih. Itu kan baru dapat 53, 52 tambah 1 Pak. La ilaha illallah. Berarti nambah Bu ya, tidak berkurang. Jadi ibu, Pak, kalau ditanya umur, Bapak bilang kepada kita orang yang bertanya, umur yang sudah habis. Berapa yang sudah habis? Padahal kita kalau ditanya berapa umur, seharusnya yang sisa Pak, yang habis yang bisa baca lagi. Sama Bapak Ibu ditanya, Pak, berapa uang Bapak? Sekarang jawab Bapak, jawab, uang yang sudah habis atau yang sisa? Yang habis dan dibaca. La ilaha illallah. Kalau yang habis ibu baca, gak begitu.
Ngitungnya gimana? La ilaha illallah, yang habis Bapak Ibu tidak hitung. Tetapi duit yang sisa, dikeluarkan dompet dihitung. Duit saya sekarang 1 juta. Kenapa Bapak Ibu tidak bilang yang habis? Tapi kalau umur ditanya, yang bilang yang habis. Bapak Ibu tidak bilang yang sisa. Kenapa? Kenapa diam? Kenapa? La ilaha illallah. Karena semua kita Bapak Ibu tak ada tahu berapa sih. La ilaha illallah. Semuanya anak-anak, mau remaja, mau masih muda, orang tua, semua kita tak tahu sisa. Semua kita hanya menghadapi sisa. Dan sisa pun tahu. Kalau sempat tahu Bapak Ibu berapa sisa, kira-kira Bapak Ibu tanya umur yang sisa atau yang habis, Bapak Ibu bilang pasti yang sisa. Pemanya Pak, Ibu dapat kartu dari langit umur 60. Maka pas lahir Pak 60, tahun depan 59, tahun depan 58, tahun depan tinggal setahun lagi. Berapa umur? 1 tahun Pak Ustaz. Tinggal 1 lagi. Bapak Ibu sekalian, maka Allah berpesan kepada kita orang-orang beriman, kena mati, sisa tak tahu. Sisa kita tak tahu. Mati itu pasti enggak Bapak Ibu? Pasti enggak? Ada Bapak Ibu di sini yang ragu, Pak Ustadz, saya tidak ragu, saya Pak Ustadz mati saya atau tidak ini. Ada Bu? Semua mengatakan pasti mati. Tidak ada yang ragu sedikit. Pertama mati itu pasti. Tetapi Bapak Ibu kita tidak tahu kapan mati itu. Dan Allah sayang sama kita, maka diwasiatkannya, wala tamutunna illa. Kena mati kamu tak tahu, jaga ketakwaanmu kepada Allah, jaga keislamanmu. Hendaknya jangan kamu sampai mati kecuali kamu sedang mengamalkan Islam. Itu artinya itu. Jangan kamu mati kecuali sedang beramal. Ya Allah, mati sedang sujud. Kalau ustaz mati sedang ceramah, mati sedang khutbah. Ya Allah, mati sedang jadi imam. Pilih mati Bapak pilih mati dalam kondisi apa? Bapak pilihnya. Maka Allah katakan jangan mati kecuali dalam mengamalkan Islam. Mati sedang berzikir, mati. Maka apa kata? Ingat mati terus. Saya mau mati. Maka kalau ingat mati, langsung pegang tasbih. Subhanallah. Takut nanti saya mati nanti. Selain main domino, ingat mati, langsung pulang. Kenapa pulang? Jangan sedang main domino mati. Pas main catur, ingat mati, bubar langsung. Mana itu? Tunggu dulu, belum habis. Takut sekamat langsung mati. La ilaha illallah. Ibu-ibu senang gunjing-gunjing enak-enak. Ingat mati, bubar dah. Sedang